Pak Joko, yen religius iku sing kaya apa lan spiritual iku sing kaya apa? Apa ming nganggo klambi kaya ngene, nganggo udeng kaya ngene, apa kepiye? Sebenarnya kalau mengenai perbedaan antara religius, spiritualis, dan ada satu lagi, ateis. Iya. Ya mungkin yang tipis adalah religius dan spiritualis. Mungkin ada perbedaannya tipis. Tapi kalau ateis mungkin untuk di kalangan umum sudah dianggap ya artinya kan tidak bertuhan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu yang kita maksud. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya ada di pengertian mengenai ilusi tentang Tuhan sebenarnya. Dalam proses pemurnian jiwa dan raga kita ini, satu aspek juga yang perlu dimurnikan adalah pikiran dan kesadaran. Terkait dengan hal ini, segala bentuk ilusi atau prasangka terkait dengan realistis tapi dipercayai sebagai keberadaannya dan kebenarannya ini harus betul-betul disirnakan. Itu yang menghambat semuanya. Selama di dalam kepala atau pikiran kita ini kita masih ada ilusi, kita akan mendapatkan kondisi yang sulit untuk dicerahkan. Kita akan sampai kepada kesadaran yang tidak murni karena pengaruh-pengaruh hal-hal yang saya sebut ilusi tadi. Ilusi itu adalah pengetahuan atau kebiasaan yang sudah lama terbentuk yang dianggap benar untuk saat ini. Padahal itu ilusi. Ya, dan ilusi yang paling lumrah adalah ilusi tentang Tuhan itu tadi yang bisa kita saksikan bersama. Ada banyak orang yang berasumsi Tuhan ini adalah sebagai suatu sosok, keberadaan sosok yang ada jauh di atas sana, entah di mana, entah katanya ada bahasa di surga dan di mana nggak tahu. Dan ini terungkap dalam bahasa yang sudah kadung nempel di alam bawah sadar kita. Jadi sudah terekam, sudah ya tadi menjadi ilusi. Misalnya ketika kita mengatakan semuanya tergantung dia yang ada di atas sana. Dari pernyataan tersebut kan ada prasangka bahwa Tuhan ini satu sosok yang nyata ada, tapi dia terpisah dari diri kita secara umum. Prasangka demikian ini dilakukan oleh mereka dengan kategori orang-orang yang religius. Karena kadung dianggap ada, maka dia jadi ilusi. Itu bagi kami, bagi kita, bagi pengetahuan Jawa. Membuktikan kalau dia ada justru karena ada mendayagunakan rasa sejatinya. Berdasarkan pengalaman otentiknya ini justru membuktikan bahwa Tuhan itu memang bukan sosok. Itu kalau menurut pengetahuan spiritualis. Ateis pun demikian sebenarnya. Jadi kita kembali ke masalah di depan tadi. Saat kita benar-benar masuk ke dalam kesadaran spiritual, kita mengambil alih tanggung jawab. Bukan Tuhan. Bukan. Kalau spiritual, religius Tuhan. Kalau spiritual bukan. Ya kita sendiri. Kamu pengen lulus, ya sinau. Gitu loh. Kejadian lebih besar apakah menyangkut bencana, menyangkut peperangan, itu juga karena kita sendiri. Nah iya toh. Itu kan jawaban dari the law of the universe. Jelas toh. Bagaimana energi itu bisa terkumpul menjadi sesuatu yang disebut kejadian yang besar? Peristiwa besar di dunia ini adalah akibat dari manusianya sendiri, Pak.
kalau ini ngomong-ngomong masalah bencana itu bisa berbeda dengan pengetahuan yang umum ada. Kalau pengetahuan umum ada kan banyak seperti lagunya EBGAD, mungkin Tuhan sudah bosan. Maaf ya, Tuhan kok bosan gitu ya, aku gak mudeng. Gak tahu saya nih. Nah, Tuhan kok murka, lah kok Tuhan kok murka. Apalagi Allah marah, udah bingung aku. Itu gak paham saya. Kalau di saya nggak ada, justru alam ini adalah tempat tinggal kita. Rumahmu itu yang meninggali ya kamu. Arep mbok rusak ya kamu. Mbok bangun yang bagus ya kamu. Nggak mungkin tetanggamu. Ya. Jadi alam ini bisa ada bencana. Siapa yang bikin? Ya kita sebenarnya. Misalnya tebangi pohon saenake dhewe. Buang sampah sembarangan. Iya. Ya itu otomatis loh. Mau bencana gimana lagi misalnya? Ya memang kalau ditarik lagi dengan keilmuan kita, banyak-banyak energi. Kalau kita semakin banyak orang-orang yang mendalami spiritualis dan ada rasa yang tidak nyaman itu mengumpul dan itu tidak nyaman itu mengumpul dengan banyak spiritualis yang satu persatu ya otomatis maaf misalnya gunung ini meletus ini ya itu wajar karena energi itu yang mendorong itu penjelasan yang lain lagi nanti bukan sekarang. Oke, menarik sekali ini pembahasan mengenai religi, ateis dan spiritualis berkembang ke banyak aspek. Namun pada detik ini, pada menit ini, pada durasi YouTube ini kita persempit dulu pada pembahasan tadi mengenai spiritualis, terutama spiritualis kejawen Tulen. Ada pesan-pesan Pak Joko yang untuk closing atau ya, kalau untuk closing saya hanya berpesan berbuatlah yang baik kepada siapapun, jangan lihat agama, jangan lihat strata ras dan sebagainya. Larang itu semuanya sama, tanpa imbalan apapun, tanpa berharap pahala. Aku berbuat ini ben entuk pahala, gak usah mikirin. Kalau entuk pahala syukur entuk ya ora apa-apa, entuk ora entuk ya ora apa-apa. Mau mana entuk ya saka sapa rado. Ini nih kalau ilmu Jawa. Jadi kita harus berbuat baik untuk memotong, untuk menghapus ora ketang sithik. Itu terhapus karma buruk. baik. Jadi mamayu hayuning hurip yang disampaikan dalam pepatah Jawa kuno itu kita bisa laksanakan lagi ya Pak ya dengan kesadaran ini. Apakah model hidup yang mamayu hayuning hurip ini sudah sangat tipis Pak pada periode ini? Sebenarnya dari pandangan saya pribadi ya maaf sekali, sangat tipis sekali. Pembandingnya kapan Pak waktu masa bagus itu? Kalau membandingkan masa bagus, sebenarnya munculnya rasa angkara, kemaruk, penafsu dan sebagainya itu. Kemaruk itu apa namanya bahasa Indonesianya? pengen duweni. Serakah. Nah, serakah itu kan sejak adanya bangsa lain yang masuk ke bangsa Nusantara ini. Jadi kurang lebih sekitar 500 tahun yang lalu. Sebelum itu tidak ada. Jadi semua sejarah itu kan bisa dibikin. Jadi dulu perang kerajaan besar antara kerajaan ini A dan kerajaan B. Menurut tulisan sejarah A menyerang B, C menyerang D. Itu dalam pelajaran yang saya baca sendiri juga, kok nggak pernah ada. Ya adanya setelah Majapahit terakhir. Itu baru ada. Baru ada kontra. Makanya Mataram muncul, Mataram kuno, Mataram pindah. Itu sudah mulai. Adanya konflik ya Pak. Konflik. Oke, menarik sekali. Jadi pada zaman-zaman tercapainya Gemah Ripah Loh Jinawi, itu sangat mungkin bahwa tidak ada peperangan pada saat itu ya Pak ya.
keadaan kualitas manusia pada saat itu pun dengan kesadaran murni yang sangat baik. Karena menurut Pak Dalang, Pak, benar enggak toh bahwa orang Jawa itu adalah dewa kange jawantah, atau dalam bahasa Indonesianya manusia yang berkualitas dewa atau berkualitas super, atau yang disebut juga dengan superhuman kalau zaman sekarang itu. Betul ya. Itu kah? Saya setuju. Betul. Makanya Nusantara itu kan sebenarnya dari Nusa dan Tara. Itu bukan terus antara pulau, itu bukan. Jadi Nusa itu pulau, Tara itu adalah cahaya. Memang pulau cahaya di Jawa ini. Jadi dulu itu kalau tadi Mas Adi bilang kurikulum, kalau sekarang cah sekolah itu ya memang sejak kecil anak-anak dulu itu usia SD itu sudah mulai bermeditasi, berlaku puasa, itu sudah diterapkan. Sudah diajarkan. Nah, itu tadi saya bilang tidak ada perang, tidak ada. Sampai Mojopahit sampai ke perbatasan Mongolia, aku apa perang? Enggak. Tapi kan justru karena ekonomi, dia perlu ini perlu, saya perlu itu, ada barter, ada kerjasama, terus yowes pemerintahanmu sudah kuat, sudah baik, ya aku melu. Kan tidak menjajah, bukan, nggak pernah menjajah. Nggak ada bukunya itu menjajah. Mojopahit menjajah nggak ada. Berarti itu bukan berkuasa loh, bukan loh, pengaruh, iya, itu tidak berkuasa. Jadi mungkin katakan bahwa ada union dari seluruh bangsa yang menyatukan Nusantara ini adalah persatuan menyatukan diri dalam kebaikan suatu sistem yang di sini Pak. Iya. Dan ajaran-ajaran ini kan semenjak mulai turunnya Mojopahit itu kan sudah bagaimana mengajar orang-orang yang spiritual zaman dulu itu mengajarkannya sudah mulai menggunakan sanepan. Itulah muncul sanepan. Dia tidak jelas, memang dianggap, karena kalau kita jelas ya dikejar, kalau nggak dikejar ya nanti selesai. Artinya dikejar itu pihak-pihak yang tidak suka dengan superdas ajaran Jawa ini Pak. Betul. Ya banyak candi atau tempat meditasi di gunung, di hutan. Apakah karena itu di situ ada? Bukan, karena memang melarikan diri untuk bersembunyi. Wah, menarik sekali. Jadi selain sepi atau pemilihan tempat yang alami, ternyata juga dulu ada tekanan dari pihak luar yang akan mengganggu kualitas orang Jawa untuk menjadi dewa yang ngejawanta lagi Pak. Iya. Untuk berikutnya Pak, apakah kita bisa mencapai itu lagi? Artinya Gemahari Palo Jinawi dan orang-orang Nusantara yang sangat berkualitas super itu tumbuh lagi. Kita akan bisa mencapai itu lagi enggak Pak? Ya kalau dilihat secara logis sekarang, logika itu sangat tipis sekali. Tapi persentase itu walaupun kecil kan katanya kita harus semangat, kita harus yakin. Kalau sampai tidak bisa, itulah nanti alam. Karena energi-energi yang terkumpul dari orang-orang spiritualis tadi akan terkumpul secara tidak sadar, secara tidak disengaja akan terkumpul, dan itu kan menyebabkan terjadinya pergeseran macam-macam. Iya, mesti iya. Ya, termasuk maaf ya, rotasi bumi, termasuk akan sedikit berkurang. Makanya kan kalau membaca misalnya ramalan apa tuh bintang, apa weton dan sebagainya, pasaran-pasaran dan sifat-sifatnya itu, sekarang dilihat aja orang yang wetonnya ini menurut teori sifatnya seperti ini, sekarang akan bergeser sedikit, dilihat saja. Ya, di weton misalnya Wage, dia akan sedikit ke Kliwon, yang Kliwon akan sedikit tidak bisa pas seperti dulu lagi, karena memang karena ini memang sudah waktunya, seperti yang disampaikan leluhur dulu, mengkowa ya, mengkowa balik. Apakah si Sabdo Palon itu akan balik wujud gedek? Dan pengetahuannya yang akan kembali. Sabdo Palonnya ya tetap mengenak di sana, kembalilah kok. Artinya pengetahuan dan kualitas
bagus dari ilmu masa lampau sekali itu akan kembali Pak ya. Untuk kembalinya ini tidak lain hanya untuk alam ini dan kecintaan kepada warga Nusantara agar menjadi manusia yang baik. Mamayu hayuning bawono, mamayu hayuning urip. Terima kasih Pak Jam. Nah, mengapa kau tadi mengatakan engkau bencana-bencana? Nah, karena tadi dalam ilmu karma, dalam ilmu manitis lagi, reinkarnasi itu kan memang rata-rata manusia itu membutuhkan waktu 500 tahun. Itu secara normal. Tapi bisa dipercepat dengan yang tahu caranya. Nah, yang 500 tahun tadi kan orang-orang yang 500 tahun yang lalu. Sekarang anak-anak yang lain sekarang ini, lihat aja. Untuk pengetahuan agamanya bagaimana? Akan sama dengan, mirip dengan pengetahuan lampau. Dilihat aja. Kon ngene berenggal, kon ngene berenggal. Karena dia punya logika sendiri, memorinya masih ada. Baik, apa yang disebut memori yang ada di dalam kehidupan kita, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Itu juga suatu kerumitan ya Pak ya. Jadi kita ada jiwa, ada sukma, dan ada klik memori dalam bahasa sekarang itu. Kita bahas lagi pada video berikutnya.